Setiap kali tensi di Timur Tengah memanas, satu nama hampir selalu muncul di headline berita internasional. Selat Hormuz. Jalur sempit yang memisahkan Teluk Persia dengan Teluk Oman ini bukan sekadar koordinat geografis, melainkan urat nadi ekonomi global yang sangat krusial. Kita sering mendengar bagaimana Iran mengancam akan menutup selat ini sebagai respon atas tekanan Amerika Serikat atau eskalasi konflik dengan Israel. Secara geopolitik, wilayah ini adalah choke point paling rentan di dunia, di mana sekitar 1/5 dari total konsumsi minyak dunia melintas setiap harinya. Namun, di balik bisingnya deru mesin kapal tanker dan manuver kapal perang, ada lapisan sejarah yang jauh lebih dalam dan filosofis yang jarang dibahas. Nama Hormuz itu sendiri menyimpan memori tentang sebuah peradaban besar yang pernah mendominasi logika spiritual dunia jauh sebelum agama-agama besar yang kita kenal sekarang menguasai panggung. Jika kita menelusuri etimologi atau asal-usul kata Hormuz, kita akan sampai pada satu nama yang sangat sakral dalam tradisi Persia kuno, Ormus. Dalam bahasa Persia Menengah, Ormus adalah bentuk lain dari Ahura Mazda, entitas tertinggi dalam ajaran Zoroaster yang berarti Tuhan yang bijaksana atau Tuhannya kebijaksanaan. Menarik untuk melihat bagaimana sebuah jalur perdagangan paling materialistis di era modern ini justru dinamai berdasarkan konsep kebijakan spiritual yang sudah berusia ribuan tahun. Secara historis, nama ini merujuk pada sebuah kerajaan pelabuhan di pulau kecil di selat tersebut yang menjadi pusat perdagangan antara India, Tiongkok, dan Persia. Penggunaan nama Ahura Mazda di sana menunjukkan betapa mendarah dagingnya pengaruh Zoroaster dalam identitas bangsa Persia, jauh sebelum identitas itu bergeser mengikuti perubahan peta politik dan agama di kawasan tersebut. Berbicara tentang Zoroaster atau Mazdayasna, kita sebenarnya sedang membicarakan salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Diperkirakan muncul sekitar 3.500 tahun yang lalu melalui pemikiran seorang pembaharu bernama Zarathustra atau Zoroaster. Ajaran ini membawa revolusi intelektual pada masanya. Sebelum Zarathustra, masyarakat Indo-Iran umumnya menganut politeisme yang kompleks dan seringkali penuh dengan ritual pengorbanan hewan yang eksesif. Zarathustra datang dengan gagasan radikal bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah panggung pertempuran antara dua kekuatan fundamental, yaitu Asya, kebenaran, keteraturan, dan Druj, kebohongan, kekacauan. Ia memperkenalkan konsep etika yang sangat sederhana namun mendalam yang dirangkum dalam slogan Humata, Hukta, Hufarsta, pikiran baik, kata-kata baik, dan perbuatan baik. Dari kacamata historis dan sosiologis, Zoroaster bukan sekadar ritual penyembahan api, seperti yang sering disalahpahami secara dangkal oleh banyak orang luar. Api bagi mereka adalah simbol kemurnian dan cahaya kecerdasan Tuhan, bukan objek penyembahan itu sendiri. Ajaran ini menekankan pada kebebasan memilih bagi manusia. Zarathustra mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan alam semesta dengan memilih jalan kebenaran. Pilihan ini bukanlah tanpa konsekuensi, karena disinilah pertama kali muncul konsep tentang penghakiman terakhir, syurga dan neraka dalam sejarah pemikiran manusia. Jika kita membedah anatomi teologi agama-agama Abrahamik yang mendominasi dunia saat ini, kita akan menemukan jejak-jejak genetik Zoroaster yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Salah satu poin paling krusial yang seringkali dianggap sebagai produk asli agama Abrahamik, Yudaisme, Kristen, dan Islam, sebenarnya memiliki akar yang sangat dalam di tanah Persia ini. Konsep eskatologi misalnya. Sebelum berinteraksi dengan Kekaisaran Persia melalui peristiwa pembebasan bangsa Yahudi dari Babel oleh Koresh yang Agung atau Cyrus the Great, konsep tentang kehidupan setelah kematian dalam Yudaisme sangatlah samar. Adalah pengaruh Zoroaster yang memperkenalkan ide tentang Chinvat Bridge atau jembatan penyeberangan bagi jiwa-jiwa setelah mati, yang dalam Islam kita kenal sebagai Shirathul Mustaqim. Mereka yang selama hidupnya berpihak pada kebenaran akan menyeberangi jembatan yang lebar dan indah menuju House of Song, surga.
Sementara mereka yang memilih kebohongan akan melihat jembatan itu menyempit setipis rambut dan jatuh ke dalam jurang kegelapan, neraka. Selain itu, sosok antagonis utama dalam agama-agama dunia, yaitu iblis atau setan sebagai personifikasi kejahatan absolut, merupakan refleksi dari konsep Angra Mainyu atau Ahriman dalam Zoroaster. Konsep dualisme kosmik antara Tuhan atau Ahura Mazda dan prinsip kehancuran atau Angra Mainyu ini memberikan jawaban atas pertanyaan filosofis yang menghantui manusia sejak lama. Jika Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Zoroaster menjawabnya dengan memberikan peran pada entitas perusak yang setara namun akhirnya akan dikalahkan. Gagasan tentang munculnya seorang penyelamat di akhir zaman yang dalam Islam dikenal sebagai Mahdi atau dalam Kristen sebagai kedatangan kedua Yesus juga memiliki paralel yang sangat kuat dengan konsep Saoshyant dalam Zoroaster. Saoshyant adalah sosok yang diprediksi akan datang untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan membangkitkan orang mati untuk penghakiman terakhir. Bukan cuma soal eskatologi atau narasi akhir zaman yang megah. Pengaruh Zoroaster sebenarnya meresap ke dalam praktik ritual harian yang selama ini kita anggap sebagai ciri khas murni dari agama Abrahamik, khususnya Islam. Jika kita melihat praktik sholat 5 waktu, sejarah mencatat bahwa tradisi berdoa 5 kali sehari dalam waktu yang spesifik sudah dilakukan oleh penganut Zoroaster ribuan tahun sebelum munculnya Islam. Mereka menyebutnya sebagai gah, yaitu pembagian waktu dalam sehari untuk melakukan pemujaan kepada Ahura Mazda. Bahkan sebelum melakukan ibadah tersebut, mereka melakukan ritual penyucian diri dengan air yang sangat mirip dengan prosedur wudhu yang mereka sebut sebagai padyap. Dari sudut pandang antropologi budaya, ini adalah contoh bagaimana sebuah tradisi keagamaan yang dominan di sebuah wilayah tidak benar-benar hilang saat agama baru masuk, melainkan terserap dan mengalami proses sinkretisme yang halus namun fundamental. Bahkan istilah namaz yang digunakan oleh masyarakat di Iran, Turki, hingga Asia Tengah dan sebagian Asia Selatan untuk menyebut sholat secara etimologis berakar dari bahasa Persia kuno yang merujuk pada tindakan membungkuk atau penghormatan dalam ritual Zoroaster. Ini menunjukkan bahwa ketika Islam menyebar ke wilayah Persia, terjadi dialog budaya yang sangat dalam. Islam tidak hanya memberikan warna baru pada Persia, tetapi struktur budaya Persia yang sudah mapan selama berabad-abad juga memberikan kerangka kerja bagi bagaimana Islam dipraktikkan dan dipahami di wilayah tersebut. Begitu pula dengan konsep cahaya atau nur yang begitu dominan dalam filsafat Islam dan tasawuf. Ide bahwa Tuhan adalah cahaya di atas cahaya memiliki resonansi yang sangat kuat dengan kosmologi Zoroaster yang menempatkan cahaya sebagai manifestasi fisik paling murni dari kebenaran ilahi. Namun, transisi ini tidak terjadi dalam ruang hampa yang damai. Sejarah ekspansi Islam ke Persia pada abad ke-7 adalah salah satu titik balik paling dramatis dalam peradaban manusia. Kekaisaran Sasanid, yang saat itu merupakan salah satu kekuatan super dunia bersama Romawi Timur, Bizantium, mengalami keruntuhan yang sangat cepat setelah serangkaian kekalahan militer melawan pasukan Arab di bawah panji kekhalifahan Rashidun. Pertempuran Al-Qadisiyah dan kemudian pertempuran Nahafan, yang oleh orang Arab disebut sebagai Fath al-Futuh atau kemenangan dari segala kemenangan, menandai berakhirnya dominasi politik Zoroaster di tanah Iran. Bagi masyarakat Persia saat itu, ini bukan sekadar kekalahan militer, melainkan guncangan eksistensial. Bagaimana mungkin sebuah kekaisaran dengan administrasi canggih, seni yang luhur, dan teologi yang matang bisa ditaklukkan oleh pasukan dari gurun yang mereka anggap kurang beradab? Proses pengalihan keyakinan dari Zoroaster ke Islam pun tidak terjadi dalam semalam. Data sejarah menunjukkan bahwa diperlukan waktu beberapa abad bagi Islam untuk menjadi agama mayoritas di Iran. Pada awalnya, banyak penganut Zoroaster memilih untuk tetap pada iman mereka dengan membayar jizyah atau pajak perlindungan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan sosial, diskriminasi politik, dan insentif ekonomi membuat banyak orang Persia mulai memeluk Islam. Disinilah letak ironi sejarahnya. Meskipun secara politik mereka ditaklukkan, secara intelektual orang-orang Persia justru menjadi tulang punggung peradaban Islam di masa depan.
Mereka membawa birokrasi, sistem pengadilan, tradisi sastra dan filsafat mereka ke dalam administrasi kekhalifahan, terutama pada masa Abbasiyah, sehingga memunculkan apa yang sering disebut sebagai zaman keemasan Islam yang sebenarnya sangat kental dengan karakter Persia. Dalam proses pengalihan kekuasaan ini, banyak kuil api, tempat suci Zoroaster, yang dihancurkan atau diubah fungsinya menjadi masjid. Perpustakaan-perpustakaan besar yang menyimpan teks-teks suci dan ilmu pengetahuan Persia kuno banyak yang musnah dalam kekacauan penaklukan. Hal ini menyebabkan Zoroaster secara bertahap tersingkir ke pinggiran sejarah, menjadi agama minoritas yang tertekan di tanah airnya sendiri. Sebagian dari mereka yang ingin menjaga kemurnian imannya memilih untuk bermigrasi ke India, yang kemudian dikenal sebagai komunitas Parsi. Di tanah Iran, mereka yang bertahan harus hidup dalam bayang-bayang, seringkali menyembunyikan identitas asli mereka atau mengasimilasi ajaran-ajaran lama mereka ke dalam bentuk-bentuk baru yang lebih bisa diterima oleh penguasa Muslim. Kehilangan ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam dalam psikis kolektif bangsa Iran. Selama berabad-abad, identitas Persia dan identitas Islam terus bergesekan dan berpadu dengan cara yang kompleks. Ada gerakan seperti Syu'ubiyah, sebuah gerakan literasi dan budaya pada abad ke-8 dan ke-9, di mana para intelektual Persia mulai menegaskan kembali keunggulan budaya mereka di atas budaya Arab, meskipun mereka sudah beragama Islam. Mereka mulai menulis sejarah-sejarah besar tentang raja-raja Persia kuno, seperti yang dilakukan oleh penyair legendaris Ferdausi melalui mahakaryanya, Syahnameh atau Kitab Raja-Raja. Karya ini bukan sekedar sastra, melainkan upaya monumental untuk menyelamatkan bahasa Persia dan memori sejarah bangsa dari kepunahan total di bawah dominasi bahasa dan budaya Arab. Firdausi dan Syahnamehnya berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memberikan nyawa kembali pada bahasa Persia saat bahasa Arab sedang berada di puncak dominasinya sebagai bahasa agama dan administrasi. Namun, pengaruh Zoroaster tidak berhenti pada bahasa dan sastra saja. Jika kita menggali lebih dalam ke dalam struktur teologi dan hukum Islam, kita akan menemukan bahwa banyak elemen yang kita anggap asli dari tradisi padang pasir sebenarnya adalah adopsi dari tradisi istana dan kuil Persia. Contoh yang sangat mencolok adalah konsep kesucian dan kenajisan. Dalam Zoroaster, ada penekanan yang sangat ekstrim pada kebersihan fisik sebagai cermin kesucian spiritual. Aturan-aturan mengenai apa yang dianggap najis, bagaimana cara membersihkannya, hingga larangan mengonsumsi bangkai atau hewan tertentu memiliki kemiripan struktural yang luar biasa dengan hukum fikih dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa para ulama awal, yang banyak diantaranya beretnis Persia atau bekerja di bawah pengaruh budaya Persia, membawa serta logika kearifan lokal mereka ke dalam perumusan hukum agama yang baru. Bahkan hari besar paling sakral bagi bangsa Iran hingga hari ini, yaitu Nauruz atau Tahun Baru Persia, adalah warisan murni dari tradisi Zoroaster. Nauruz dirayakan tepat pada saat ekuinoks musim semi, melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan pembaharuan alam semesta. Meskipun selama berabad-abad, para pemimpin agama garis keras mencoba membatasi atau bahkan menghapuskan perayaan ini karena dianggap sebagai tradisi pagan atau fire worshipper, Nauruz terbukti terlalu kuat untuk dihancurkan. Rakyat Iran dari berbagai lapisan sosial, bahkan mereka yang sangat religius sekalipun, tetap merayakannya dengan ritual yang hampir tidak berubah selama ribuan tahun, seperti menyiapkan Haft-Sin. Ini adalah bukti nyata bahwa identitas kebudayaan seringkali lebih tangguh daripada doktrin agama yang dipaksakan. Budaya Persia tidak hanya bertahan di bawah naungan Islam, ia justru melakukan infiltrasi balik, membuat Islam di wilayah ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Islam di wilayah Hijaz. Selain festival dan hukum, konsep tentang malaikat dalam tradisi Abrahamik juga berhutang budi besar pada kosmologi Zoroaster. Dalam ajaran Zarathustra, Ahura Mazda dibantu oleh 6 entitas spiritual yang disebut Amesha Spenta atau yang abadi yang suci. Mereka bukan sekadar pembantu, tetapi aspek-aspek dari Tuhan itu sendiri yang mengurusi berbagai elemen alam semesta, seperti hewan, api, logam, bumi, air, dan tanaman. Struktur hierarki makhluk surgawi ini, lengkap dengan tugas-tugas spesifik mereka, menjadi prototipe bagi konsep malaikat dalam Yudaisme periode akhir,
Kristen, dan tentu saja Islam dengan Jibril, Mikail, dan lainnya. Begitu pula dengan konsep Fravashi, yaitu semacam roh pelindung atau sisi spiritual manusia yang sudah ada sebelum ia lahir dan akan tetap ada setelah ia mati. Konsep ini memberikan fondasi bagi pemahaman tentang jiwa yang kekal, sebuah gagasan yang sebenarnya cukup asing dalam tradisi Semitik kuno yang lebih awal. Namun, sejarah mencatat bahwa harmoni antara identitas lama dan baru ini seringkali mengalami pasang surut yang menyakitkan. Setelah berabad-abad asimilasi, posisi penganut Zoroaster yang tersisa di Iran semakin terjepit, terutama sejak dinasti Safawiyah menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara pada abad ke-16. Pada periode ini, tekanan untuk berpindah agama menjadi sangat masif. Zoroaster yang dulunya adalah ideologi kekaisaran yang agung, perlahan-lahan menyusut menjadi komunitas kecil yang terisolasi di daerah gersang seperti Yazd dan Kerman. Mereka sering disebut dengan sebutan merendahkan sebagai Gabr, yang berarti kafir atau tidak beriman. Ironisnya, mereka yang justru menjaga api peradaban asli Persia ini malah dianggap asing di tanah leluhur mereka sendiri. Penghancuran kuil-kuil api dan pelarangan praktik ritual secara terbuka membuat banyak pengetahuan esoteris mereka hilang, tersimpan hanya dalam ingatan para tetua dan naskah-naskah yang diselamatkan dengan sembunyi-sembunyi. Memasuki abad ke-20, dinamika ini mulai bergeser lagi dengan munculnya nasionalisme modern. Di bawah pemerintahan dinasti Pahlawi, khususnya Reza Shah dan kemudian anaknya, Muhammad Reza Pahlawi, terjadi upaya sistematis untuk membangkitkan kembali kejayaan pra-Islam Persia sebagai basis identitas nasional. Mereka ingin membangun narasi bahwa Iran adalah bangsa Arya yang memiliki sejarah gemilang jauh sebelum kedatangan bangsa Arab. Simbol-simbol Zoroaster seperti Farafahar, yakni simbol sayap yang melambangkan kemajuan jiwa, mulai ditampilkan kembali di bangunan-bangunan publik dan dokumen resmi. Ini adalah upaya untuk melakukan sekularisasi negara dengan cara menggali akar sejarah yang lebih tua daripada Islam. Namun, bagi sebagian masyarakat yang masih sangat religius, gerakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap iman mereka, yang pada akhirnya memicu ketegangan sosial yang meledak dalam Revolusi 1979. Revolusi Islam 1979 secara drastis mengubah arah jarum jam kembali ke arah teokrasi yang ketat. Rezim baru berusaha menekan identitas nasionalis Persia dan menggantinya dengan identitas pan-Islamisme. Segala sesuatu yang berbau pra-Islam atau Persia kuno mulai dicurigai sebagai bentuk penyembahan berhala atau pengaruh Barat. Namun disinilah fenomena menarik mulai terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Alih-alih semakin religius, banyak generasi muda di Iran justru mengalami disonansi kognitif terhadap sistem teokrasi yang mereka jalani sehari-hari. Tekanan politik, krisis ekonomi, dan pembatasan kebebasan individu atas nama agama justru memicu gelombang skeptisisme yang masif. Data-data dari berbagai survei independen dan observasi sosiologis menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Semakin keras agama dipaksakan oleh negara, semakin banyak warga yang secara diam-diam atau bahkan terang-terangan mulai meninggalkan praktik agama resmi tersebut. Fenomena ini seringkali disebut oleh para pakar sosiologi sebagai sekularisasi paksa dari bawah. Ketika sebuah institusi agama menyatu dengan kekuasaan politik yang otoriter, maka kegagalan politik, korupsi, dan krisis ekonomi secara otomatis akan dianggap sebagai kegagalan agama itu sendiri. Di Iran, proses ini terjadi secara masif. Data dari riset yang dilakukan oleh lembaga seperti Gamaan, Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran, menunjukkan pergeseran statistik yang sangat drastis dan mungkin tidak terbayangkan beberapa dekade lalu. Dalam survei anonim yang melibatkan puluhan ribu responden, ditemukan bahwa persentase warga Iran yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim Syiah, agama resmi negara, telah merosot jauh di bawah angka mayoritas mutlak yang diklaim pemerintah. Sebaliknya, ada lonjakan besar pada mereka yang mengaku tidak beragama, agnostik,
ateis, atau justru beralih kembali ke identitas spiritualitas kuno seperti Zoroaster. Menariknya, kembali ke Zoroaster bagi banyak orang Iran modern bukanlah sekadar tentang menjalankan ritual kuno atau menyembah di depan api suci. Ini lebih merupakan sebuah pernyataan politik dan budaya, sebuah upaya untuk merebut kembali identitas Persia yang dianggap telah terdistorsi oleh narasi Arabisasi selama berabad-abad. Simbol Farafahar yang dulu hanya ditemukan di reruntuhan Persepolis atau di kuil-kuil kecil, kini menjadi pemandangan umum di jalanan Teheran. Anak-anak muda memakainya sebagai kalung atau tato bukan selalu sebagai tanda ketaatan religius, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap doktrin negara. Bagi mereka, Zoroaster mewakili masa lalu yang gemilang, toleran, dan berorientasi pada kemanusiaan, yang dikontraskan dengan realitas politik hari ini. Sosok Quraisy yang agung, yang makamnya di Pasar Gadai kini menjadi situs ziarah nasionalis, dianggap sebagai simbol hak asasi manusia pertama di dunia, sebuah nilai yang mereka rasa hilang dari sistem hukum saat ini. Keinginan untuk kembali ke akar ini juga terlihat dalam penggunaan nama-nama bayi. Ada tren yang semakin kuat di kalangan keluarga urban Iran untuk menghindari nama-nama tradisional Arab dan lebih memilih nama-nama Persia kuno yang diambil dari Shahnameh atau sejarah pra-Islam. Nama-nama seperti Ardeshir, Cyrus, Darius, atau Anahita menjadi lebih populer sebagai bentuk penegasan bahwa identitas mereka mendahului kedatangan agama baru. Ini adalah bentuk de-islamisasi kultural yang terjadi secara organik. Masyarakat mulai melihat bahwa banyak nilai-nilai moral yang mereka hargai, seperti kejujuran atau asya dan kerja keras, sebenarnya sudah tertanam dalam kode etik Zoroaster jauh sebelum diperkenalkan oleh kitab suci manapun. Mereka menemukan bahwa kebenaran tidak harus datang dari luar, itu sudah ada dalam DNA peradaban mereka sendiri. Selain itu, media sosial dan akses informasi global telah memainkan peran kunci dalam mendesmitifikasi sejarah. Selama bertahun-tahun, buku-buku teks sekolah di Iran memberikan narasi yang sangat bias tentang penaklukan Islam, menggambarkannya sebagai pembebasan masyarakat Persia yang tertindas oleh sistem kasta Sasanid. Namun, melalui akses ke riset-riset sejarah internasional, banyak orang Iran mulai menemukan sisi lain dari cerita tersebut, tentang penghancuran perpustakaan, pembantaian di kota-kota yang melawan, dan pemberlakuan pajak jizyah yang diskriminatif. Penemuan kembali sejarah yang objektif ini memicu semacam kemarahan intelektual yang membuat banyak orang merasa terasing dari agama yang selama ini mereka anut karena paksaan sejarah, bukan karena pilihan bebas. Mereka mulai melihat Islam bukan sebagai bagian integral dari diri mereka, melainkan sebagai lapisan yang dipaksakan di atas identitas asli mereka yang telah lama terpendam. Gejala ini juga merambah ke cara mereka merayakan tradisi. Meskipun pemerintah mencoba mempromosikan hari-hari besar keagamaan dengan segala fasilitas negara, antusiasme masyarakat justru lebih besar pada perayaan-perayaan non-Islam. Nauruz, Mehregan atau Festival Musim Gugur, dan Chahar Shanbesuri, Festival Api, dirayakan dengan semangat yang luar biasa sebagai bentuk solidaritas kolektif terhadap budaya leluhur. Di sini, api bukan lagi sekadar elemen fisik, tetapi simbol kehangatan dan kehidupan yang tidak bisa dipadamkan oleh kebijakan politik apapun. Ada kerinduan yang mendalam akan sebuah identitas yang inklusif, yang tidak membagi manusia berdasarkan keyakinan dogmatis, melainkan pada kontribusi mereka terhadap kebaikan dunia sesuai prinsip pikiran baik, kata-kata baik, dan perbuatan baik. Pergeseran identitas ini bukan hanya terjadi di tingkat permukaan atau sekadar tren gaya hidup, melainkan menyentuh fondasi filosofis yang sangat mendasar tentang bagaimana manusia memahami ketuhanan dan alam semesta. Bagi banyak intelektual dan warga Iran yang mulai skeptis, ada perbedaan kontras antara konsep ketuhanan dalam Islam yang seringkali dicitrakan sebagai hakim yang maha kuasa, dengan konsep Ahura Mazdan dalam Zoroaster yang lebih bersifat sebagai sumber cahaya dan kebijaksanaan universal. Dalam Zoroaster, tidak ada konsep tentang manusia sebagai hamba yang harus tunduk secara buta. Sebaliknya, manusia dianggap sebagai rekan kerja
atau kolaborator Tuhan dalam menjaga keteraturan dunia, atau Asya. Perbedaan paradigma ini memberikan rasa agensi dan martabat yang berbeda bagi mereka yang merasa jengah dengan narasi-narasi keagamaan yang terlalu menekan pada rasa takut dan hukuman. Inilah yang menjelaskan mengapa narasi Zoroaster terasa begitu membebaskan bagi masyarakat yang merasa terhimpit oleh teokrasi. Selain itu, peran diaspora Iran di luar negeri juga sangat signifikan dalam mempercepat proses reclaiming identitas ini. Melalui akses terhadap literatur yang bebas dari sensor dan interaksi dengan komunitas Parsi di India, warga Iran di dalam negeri mulai menyadari betapa banyaknya khasanah intelektual mereka yang sempat hilang atau sengaja dikubur. Komunitas Parsi di India, meskipun jumlahnya kecil, telah berhasil menjaga tradisi liturgi dan teks-teks seperti Avesta atap hidup selama lebih dari 1000 tahun. Pertemuan kembali antara bangsa Iran di tanah air dengan saudara jauh mereka di India ini menciptakan semacam jembatan memori kolektif. Mereka mulai mempelajari kembali bahasa Avesta atau Persia kuno untuk memahami doa-doa dan filosofi asli leluhur mereka, yang seringkali ditemukan jauh lebih inklusif dan progresif dibandingkan dengan hukum-hukum agama yang berlaku saat ini di negaranya. Namun, kita juga harus melihat bagaimana Zoroaster sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari jiwa Iran. Ia hanya bertransformasi. Dalam sejarah pemikiran Islam, ada aliran yang dikenal sebagai Hikmat al-Ishraq atau Teosofi Iluminasi yang dipelopori oleh Suhrawardi pada abad ke-12. Suhrawardi secara sadar mencoba menggabungkan filsafat Neoplatonisme dengan kearifan Persia kuno, Khusrawani. Ia berbicara tentang cahaya timur dan menyebut para raja Persia sebagai penerima cahaya ilahi. Ini adalah salah satu bentuk cara cerdas para intelektual Persia terdahulu untuk menyelundupkan nilai-nilai Zoroaster ke dalam bingkai Islam agar tetap bisa bertahan hidup. Fenomena yang kita lihat hari ini, di mana banyak warga Iran merasa lebih nyaman dengan spiritualitas ketimbang religiusitas formal, sebenarnya adalah kelanjutan dari tradisi panjang tersebut. Sebuah pencarian akan cahaya batin yang tidak terikat pada institusi politik manapun. Secara sosiologis, fenomena kembalinya warga Iran ke latar belakang Persia ini juga merupakan bentuk protes budaya yang paling elegan. Ketika pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai tertentu melalui kurikulum pendidikan dan media negara, masyarakat justru mencari oase di masa lalu mereka sendiri. Di kota-kota besar seperti Shiraz atau Esfahan, diskusi-diskusi bawah tanah mengenai teks-teks Zoroaster dan sejarah Kekaisaran Achaemenid semakin menjamur. Mereka mulai melihat bahwa sebelum sejarah mereka terputus oleh penaklukan, mereka adalah bangsa yang memberikan kontribusi besar pada hukum internasional, administrasi negara yang efisien, dan arsitektur yang melampaui zamannya. Rasa bangga akan masa lalu ini menjadi perisai psikologis terhadap rasa rendah diri yang mungkin muncul akibat isolasi internasional dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena ini juga didorong oleh kesadaran akan lingkungan yang sangat kuat dalam ajaran Zoroaster. Di tengah krisis air dan kerusakan lingkungan yang parah di Iran saat ini, prinsip-prinsip Zoroaster yang menganggap air, tanah, udara, dan api sebagai elemen suci yang tidak boleh dicemari kembali menjadi relevan. Zoroaster mungkin adalah agama pertama di dunia yang memiliki etika lingkungan yang sangat ketat. Bagi penganutnya, mencemari air sungai atau menebang pohon tanpa alasan adalah dosa besar. Kesadaran ekologis yang berakar pada tradisi lokal ini terasa lebih menyentuh hati masyarakat dibandingkan seruan-seruan teknokratis dari pemerintah. Mereka merasa bahwa mencintai tanah air Iran berarti juga harus menjaga kesucian alamnya, sebuah nilai yang mereka temukan kembali dalam naskah-naskah kuno Mazdayasna. Maka, apa yang kita lihat di Iran hari ini bukan sekadar pergolakan politik biasa, melainkan sebuah restrukturisasi identitas yang sangat mendalam. Ada upaya sistematis dari masyarakat untuk memisahkan antara menjadi Iran dan menjadi pemeluk agama tertentu. Bagi mereka, identitas Iran bersifat abadi dan mendahului segala jenis ideologi yang datang kemudian. Dan Selat Hormuz dengan segala hiruk-pikuk konflik geopolitiknya tetap berdiri di sana sebagai saksi bisu.
Nama Hormuz yang diambil dari nama Tuhan kebijaksanaan seolah menjadi pengingat yang ironis bahwa di tengah ancaman perang dan adu kekuatan militer yang sebenarnya dibutuhkan oleh kawasan ini dan mungkin dunia adalah kembalinya kebijaksanaan yang dulu pernah diajarkan oleh sang nabi dari pegunungan Persia. Pergulatan identitas di Iran hari ini sebenarnya adalah refleksi dari sebuah pencarian panjang akan kejujuran intelektual. Ketika kita melihat ribuan orang berkumpul di makam Kores yang agung setiap tahunnya, atau ketika kita melihat meningkatnya minat terhadap teks-teks Avesta di kalangan kelas menengah perkotaan, kita sedang menyaksikan sebuah bangsa yang sedang melakukan audit terhadap sejarahnya sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa narasi tunggal yang dipaksakan selama puluhan tahun ternyata memiliki banyak celah. Bagi mereka, kembali ke akar Persia bukan berarti ingin kembali ke masa lalu yang primitif, melainkan sebuah upaya untuk mengambil kembali nilai-nilai universal yang pernah membuat peradaban mereka dihormati dunia. Toleransi, penghargaan terhadap alam, dan penekanan pada tindakan nyata, daripada sekadar kepatuhan dogmatis. Dari sudut pandang data sosiologis, pergeseran ini adalah salah satu perubahan budaya paling signifikan di Timur Tengah dalam 1 abad terakhir, yang mungkin akan mengubah wajah kawasan tersebut secara permanen di masa depan. Keunikan dari fenomena ini adalah bagaimana Zoroaster sebagai sebuah sistem pemikiran tetap relevan justru karena kesederhanaan etisnya. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan konflik sektarian, prinsip pikiran baik, kata-kata baik, dan perbuatan baik menawarkan alternatif yang bersih dari birokrasi agama yang kaku. Banyak warga Iran yang kini merasa bahwa mereka tidak membutuhkan perantara untuk berhubungan dengan kebenaran atau cahaya. Mereka melihat bahwa struktur moral yang dipinjam oleh agama-agama Abrahamik dari Zoroaster, seperti konsep surga, neraka, dan penghakiman, sebenarnya adalah metafora bagi tanggung jawab pribadi setiap individu terhadap harmoni dunia. Dengan memahami akar sejarah ini, mereka merasa lebih berdaya karena menyadari bahwa nilai-nilai moral yang selama ini diklaim oleh agama tertentu sebenarnya adalah warisan universal kemanusiaan yang sudah ada jauh sebelum itu. Pada akhirnya, Selat Hormuz akan terus menjadi pusat perhatian dunia setiap kali ada gejolak politik atau ancaman blokade ekonomi. Namun, bagi kita yang mau melihat lebih dalam, nama Hormuz akan selalu mengingat pada Ahura Mazda atau Sang Tuhan Kebijaksanaan. Ini adalah pengingat yang sangat kuat bahwa di balik setiap konflik yang memperebutkan sumber daya material seperti minyak dan gas, ada sejarah pemikiran manusia yang sangat kaya dan mendalam yang telah membentuk cara kita melihat benar dan salah, hidup dan mati. Nama itu adalah simbol ketahanan sebuah budaya yang meskipun berkali-kali ditekan oleh ekspansi politik dan agama, tetap mampu bertahan dan bahkan memberikan warna pada keyakinan yang mengalahkannya. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali ke permukaan. Memahami sejarah Iran dan Zoroaster memberikan kita perspektif baru, bahwa peradaban dunia saling meminjam dan saling memengaruhi dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Tidak ada agama atau kebudayaan yang benar-benar berdiri sendiri dalam ruang hampa. Islam di Iran memiliki cita rasa Persia yang kental karena ia berdiri di atas fondasi Zoroaster yang sangat kokoh. Dan kini, ketika fondasi itu mulai digali kembali oleh pemilik aslinya, kita sedang melihat sebuah proses rekonsiliasi sejarah yang luar biasa. Bangsa Iran sedang mencoba berdamai dengan masa lalunya, bukan dengan cara menghapus sejarah Islam mereka, melainkan dengan menempatkan kembali identitas Persia mereka pada posisi yang semestinya, sebagai identitas utama yang mendefinisikan siapa mereka sebenarnya sebagai anak-anak dari tanah cahaya. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran sejarah dan data ini sampai selesai. Memahami akar dari apa yang terjadi di dunia saat ini membantu kita untuk tidak hanya terjebak pada narasi permukaan yang seringkali penuh dengan bias kepentingan. Sejarah adalah kumpulan data yang luar biasa jika kita mau membacanya dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka. Jika kalian merasa bahasan seperti ini memberikan wawasan baru dan memicu rasa ingin tahu kalian untuk menggali lebih dalam tentang realitas dunia yang jarang dibahas di media arus utama, jangan ragu untuk mendukung perkembangan kami.
Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang sejarah, budaya, dan fenomena dunia dari perspektif yang objektif dan berbasis data. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang berkualitas dan intelektual. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berpikir kritis, dan selamat datang di komunitas Silent Majority.